Pria berkulit putih pasok senjata ke Papua. Modusnya terungkap saat ditangkap Kopassus di markas KKB. Pertempuran antara kelompok kriminal bersenjata KKB dengan TNI Polri di Papua bukan hal baru di daerah pergolakan tersebut lantaran peperangan itu secara gerilya sehingga insiden pun tak diketahui secara pasti. Bahkan hingga saat ini cara-cara perang gerilya itu masih dipertahankan KKB sehingga tak sedikit prajurit TNI Polri tewas di medan laga. Bahkan untuk memuluskan penyerangan, kelompok kriminal itu menerapkan berbagai taktik skenario. Penyerangan pun sulit ditebak. Namun apapun yang dilakukan KKB akan dengan mudah dilumpuhkan oleh TNI Polri. Pasalnya, semua prajurit yang diterjunkan ke Papua telah melewati semua jenjang pendidikan dan pelatihan. Mungkin karena itu, sehingga kelompok separatis itu di daerah itu mudah dilumpuhkan tanpa harus merenggut banyak korban jiwa. Yang jadi pertanyaan adalah meski KKB dilumpuhkan, senjata pun diamankan satu persatu, tapi mengapa ada saja senjata baru yang digunakan? Dari manakah senjata api itu sehingga para pengacau tak henti-henti melancarkan aksi kejamnya? Adakah jaringan internasional yang masuk hingga ke Papua sehingga mobilisasi peralatan perang terus terjadi? Apakah sindikat perang internasional itu menjangkau wilayah pedalaman sehingga akses penyelundupan senjata demikian mudah? Jawaban atas pertanyaan ini memang tak semudah membalik telapak tangan, tapi berangkat dari fakta sejarah, penyelundupan senjata api itu bukan hal baru di tanah Papua. Ini terungkap dari video viral di media sosial beberapa waktu belakangan ini. Tersiar kabar bahwa kasus penyelundupan senjata api itu pernah terjadi beberapa waktu silam. Bukan hanya senjata api yang berhasil diselundupkan ke tanah Papua, tapi pelatih berkebangsaan asing pun menyusup masuk ke daerah itu. Bahkan kedatangan pria bule tersebut diantar langsung dengan pesawat khusus sambil membawa senjata api untuk dibagikan kepada KKB. Anda mungkin tak percaya mendengar kabar ini, tapi itu fakta yang terjadi di Papua. Beberapa waktu lalu, kabar tersebut langsung tersiar, sehingga dalam waktu yang tak terlalu lama, video pun viral di jagat maya. Viral video itu bukan semata karena kehebatan penyusup berkulit putih masuk ke Papua, tapi sebaliknya, keberhasilan TNI Polri yang membengkok sang penyusup itu tanpa mendapatkan perlawanan sama sekali. Bahkan musuh itu dibekuk saat yang bersangkutan tak siap menghadapi kemungkinan buruk tersebut. Hebatnya adalah yang membengkok pelatih perang berkulit putih tersebut adalah pasukan elit kebanggaan NKRI, yakni Kopassus. Dari video yang beredar terungkap bahwa Kopassus berhasil mendeteksi keberadaan pria penyusup itu di wilayah pedalaman. Dari titik itulah Kopassus mulai bergerak dan tak butuh waktu lama, pasukan elit Indonesia itu dengan mudah menangkap pria kulit putih tersebut. Terungkap bahwa Kopassus merencanakan penyergapan tanpa dideteksi oleh pihak manapun. Bahkan pria asing itu kaget bukan main kala dirinya tiba-tiba berhadapan dengan pasukan berseragam loreng di tengah hutan. Padahal pria berkebangsaan asing itu tinggal di markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Sejak pria itu ditangkap, modus yang dilakukan pun terbongkar seluruhnya. Bahkan pada masa silam, sejumlah oknum tak bertanggung jawab di Australia menyuplai senjata api ke Papua. Pengiriman senjata api tersebut berbiaya tinggi sebab diantara dengan pesawat khusus yang tiba di Papua pada dini hari. Dari video yang beredar, senjata api tersebut diisi dalam beberapa kotak senjata yang berukuran besar. Ketika pesawat bermuatan senjata selundupan itu tiba di Papua, beberapa anggota KKB terlihat telah menanti di lokasi helipad. Makanya sesaat setelah helikopter mendarat, beberapa pria langsung mengambil langsung dari dalam pesawat. Ketika peti senjata itu hendak diturunkan dari lambung pesawat, beberapa pria telah siap menerima.
Begitu juga ketika peti kedua yang bermuatan senjata api diturunkan, kota itu pun langsung diterima di pintu pesawat. Terbetik kabar bahwa penyelundupan senjata itu telah dilakukan berulang kali ke Papua. Lantaran kasus itu terus terjadi, sehingga kabar itu sampai juga di pendengaran Panglima TNI. Berdasarkan informasi tersebut, Kopassus pun diterjunkan ke Papua untuk memberangus tindakan tak bertanggung jawab itu. Kisah perjalanan Kopassus ke markas persembunyian pria berkewarganegaraan asing itu bukan isapan jempol, sebab pasukan khusus itu menempuh perjalanan nan jauh, ditempuh dengan susah payah serta memakan waktu cukup lama. Rute yang ditempuh Kopassus tak hanya lewat udara, tetapi juga laut, sungai, dan darat, ditambah dengan kehebatan personel sehingga tim khusus itu tiba persis pada titik yang dituju. Detik-detik kehadiran Kopassus itu mencuri perhatian netizen karena tiba pada waktu tengah malam saat semua makhluk telah pulas tertidur. Dalam situasi itulah pria berkebangsaan asing tersebut diciduk. Ia ditangkap saat tertidur pulas. Sejak pria itu ditangkap Kopassus, sejak itu pula Australia menghentikan seluruh pengiriman senjata api ke Papua. Bahkan sejak itu pula Australia tak melakukan lagi tindakan pelanggaran hukum, baik mendistribusi senjata api maupun tindakan lainnya di tanah Papua.